Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdul Wahab Anwar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Dalam merumuskan sebuah visi, perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang direkomendasikan adalah pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pada konteks sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah. Kemudian, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, metode yang digunakan adalah metode BAGJA. BAGJA merupakan akronim yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada bagian buat pertanyaan utama, kita akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Di bagian ambil pelajaran, kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Di bagian gali mimpi, kita akan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Di bagian jabarkan rencana, kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir, pada bagian atur eksekusi, kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan ditempuh, siapa saja yang akan dilibatkan, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan. Adapun visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan generasi unggul, mandiri, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya merumuskan sebuah prakarsa perubahan dengan lebih terfokus pada penguatan dimensi mandiri. Adapun prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Adapun tahapan BAGJA yang saya rumuskan berdasarkan prakarsa perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Di bagian ini, saya merumuskan satu pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran, yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakan penyelidikan yang saya lakukan antara lain, 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari berbagai referensi dan praktik baik terkait cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya antara lain, 1. Siapa saja guru yang telah berhasil meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? 2. Apa saja yang ia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? 3. Bagaimana memilih metode yang tepat atau media yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Dan yang terakhir, apa saja yang bisa mendukung saya untuk meningkatkan kemampuan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Adapun tindakan penyelidikannya antara lain, 1. Mencari profil atau tokoh yang telah berhasil meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, menggali dan mencatat informasi apa saja yang dilakukan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi terkait media atau teknologi yang tepat yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Adapun pertanyaan yang dirumuskan antara lain, 1. Apa dampak yang terjadi di dalam pembelajaran setelah peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik? Yang kedua, apa saja hal baru yang bisa saya dan peserta didik lakukan setelah memiliki motivasi belajar yang baik? Yang ketiga,
bagaimana perasaan saya memiliki peserta didik dengan motivasi belajar yang baik. Dan yang terakhir, apa saja hal-hal yang akan mendukung keberlanjutan dan konsistensi motivasi belajar peserta didik. Adapun tindakan penyelidikan yang saya rumuskan antara lain: 1. Membuat gambaran atau narasi diri peserta didik saat memiliki motivasi belajar yang baik. 2. Menggali dan mencatat setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya atau potensi atau hal positif yang tersedia yang akan mendukung keberlanjutan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya, yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dirumuskan antara lain: 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk memulai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apa saja tindakan-tindakan yang bisa mendukung keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 3. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Dan yang keempat, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Adapun tindakan penyelidikan yang saya rumuskan antara lain: 1. Membuat daftar aktivitas yang akan dilakukan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 2. Membuat perangkat pembelajaran berbasis pemanfaatan teknologi. 3. Menentukan media pembelajaran atau teknologi yang tepat yang sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Dan yang keempat, membuat capaian pembelajaran yang realistis untuk setiap minggunya. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan antara lain: 1. Siapa yang akan bertanggung jawab mengarahkan dan memantau perkembangan kegiatan? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 3. Kapan usaha meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi akan mulai dilakukan? 4. Siapa yang akan membantu mengatasi tantangan dan kesulitan yang muncul? Dan yang kelima, bagaimana rencana tindak lanjut untuk mempertahankan motivasi belajar peserta didik? Sedangkan tindakan penyelidikannya yang saya rumuskan antara lain: 1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi pelaksanaan. 2. Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang variatif. 3. Melaksanakan strategi pembelajaran yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan monitoring, evaluasi, refleksi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Demikian rencana prakarsa perubahan yang diwujudkan dalam tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Rajut mimpimu, rangkai aksimu, fokuslah pada potensi, bukan pada kelemahan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.